mengimani. Lalu yang kedua itu mempelajari Al-Quran. Ya, secara umum kan khairukum man ta'allamal Al-Quran. Di antara terbaik kamu itu adalah yang mau mempelajari Al-Quran. Ya. Lah, mempelajari Al-Quran itu ada tingkatan dasar. Apa tingkatan dasar? Mempelajari untuk membaca Al-Quran. Elvitor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Syifa itu 4. Warahmatun, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sementara bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran tidak memberikan yang lain kecuali akan mendatangkan kerugian bagi mereka-mereka yang zalim itu. Insya Allah, kerugian malah ya. Ya, artinya nanti Allah akan menghukumnya, Allah akan memberikan dalam untuk mendapat rahmat Allah melalui Al-Quran itu ya mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran yang pertama ya. Iman Al-Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Al-Quran itu bukan susunan dan karangan Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya. Dan mengimani Al-Quran, apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sampai sekarang itu tidak berkurang, tidak bertambah. Tetap wahyunya seperti ini. Itu namanya otentik. Tidak ada perubahan. Dalam arti tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Penambahan ayatnya dan seterusnya. Tapi yang jelas memang ada penyempurnaan, bukan penyempurnaan ayat, bukan penyempurnaan huruf, tapi penyempurnaan dalam penulisan. Seperti harokat itu ya. Al-Quran pada zaman Rasulullah itu kan masih gundul-gundul gitu ya. Nggak ada titik-titiknya, nggak ada harokatnya ya. Titiknya. Cuman itu kan kelebihan sahabat itu kan hafal kekuatannya. Sekali mendengar dari Rasulullah, Rasulullah mendengar dari malaikat Jibril, aku hafal, lalu Rasul hafal disampaikan kepada sahabat itu juga kekuatan ingatannya kuat. Terus itu hafal, lah itu. Lalu sebagian Rasul perintah supaya menulisnya pada sahabat itu. Utamanya Zaid bin Sabit itu. Nah itu kan masih gelondongan gitu loh ya. Tulisannya itu ya belum ada titiknya di atas, di bawah apa itu. Terus belum ada harokatnya. Nggak ada itu. Nah, maka baru beberapa tahun kemudian ketika pada masa Utsman itu Al-Quran ditulis ulang di kertas loh gitu. Dibukukan ya. Ya ditulis di kertas. Kalau Abu Bakar itu mengumpulkan, tapi belum menulis ulang. Nah, kalau Utsman itu menulis ulang, ditulis seperti apa yang ada di tulisan awal itu. Lalu pada periode berikutnya itu baru nanti dikasih tanda baca. Berhenti sakta itu tadi tanda wakaf. Atas bawah belum ada koma-koma. Belum ya itu belum, ya. Pokoknya itu aja gitu. Kemudian disempurnakan lagi dengan adanya titik ha, kho, jim itu kan belum ada tandanya. Terus setelah itu nanti ada namanya Abul Aswad At-Tu'ali, terus Al-Farohidi, yaitu yang menyempurnakan semuanya itu dalam arti itu ya asli dari Rasulullah, tapi ini untuk tanda baca itu ada yang memberi gitu, bukan dari Rasulullah. Tanda baca untuk supaya nanti bisa dikaji dan dibaca oleh umat-umat yang akan datang. Itu aja, nggak ada. Tambahan tapi lagi, tetap ayatnya yaitu hanya
cara penulisannya itu disepakati oleh sahabat pada waktu itu. Nggih. Tapi isinya ya wahyu itu. Tulisannya memang waktu itu sepakati sahabat. Kalau ulaika itu u-nya pakai wawu. Nggih. Ulaika itu ya seperti itu modelnya dan seterusnya. Nah itu sudah harus kita imani. Nggak ada di korupsi, nggak ada yang Berubah maknanya. Ya. Itu sudah dijamin oleh Allah. Surat Al-Hijr ayat 14 kalau nggak salah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan al-dzikra. Nama lain Al-Qur'an itu kan al-dzikra. Dan kami yang melestarikan, yang merawatnya, yang menjaganya. Langsung Gusti Allah ya. Nah, di situ yang perlu kita kaji itu nahnu, pakai nahnu itu artinya kan kalau anak kan saya. Ya. Terus nahnu juga bisa berarti kita, kami. Padahal Allah itu kan satu. Kenapa kok Kak? Ana saja ya. Ya. Nazalna bukan pokok nazalna, ya bukan nazaltu. Nggih. Kok pakai ana mutakalim wahdah. Ya. Ini kan kalau kan mutakalim al-ghair kan. Iya. Bicara menyertakan yang lain. Ya ada menafsirkan itu takdim, mengagungkan. Tapi juga bisa ditafsirkan nahni itu berarti Allah itu menyertakan makhluknya yang berperan terhadap Al-Quran. Jibril kan masuk di situ. Nahnu, lalu Rasulullah menerimanya. Ya menerima, lalu Allah menyatakan sanok dari ukafalatansa, kami bacakan kepadamu. Lalu kami bacakan kepadamu, lalu kamu tidak lupa. Yang menyampaikan kan malaikat Jibril. Nahnu. Terus kamu tidak lupa. Sekali mendengar langsung hafal. Kayak Mas Isak ya, bolak-balik mendengar, bolak-balik lali. Enggak lupa. Lalu apa yang dihafal itu disampaikan kepada sahabat. Sahabat lalu menghafalnya. Lalu sebagian ada yang diperintah untuk menulisnya tadi yang dihafal. Itu begitu prosesnya itu. Sehingga sampai sekarang dijaga itu ya karena banyak umat Islam yang menghafal. Tidak ada kitab suci yang bisa dihafal oleh umatnya kecuali Al-Quran. Ya Allah. Nah, coba kitab-kitab yang lain siapa umatnya yang bisa menghafal itu? Injil, Taurat apa semua tidak ada. Al-Quran itu satu mukjizatnya Al-Quran itu di situ. Oke. Mengimani. Lalu yang kedua itu mempelajari Al-Quran. Ya. Secara umum kan khairukum man ta'allama Al-Quran. Di antara terbaik kamu itu adalah yang mau mempelajari Al-Quran. Lah, mempelajari Al-Quran itu ada tingkatan dasar. Apa tingkatan dasar? Mempelajari untuk membaca Al-Quran. Itu yang paling dasar ya. Ya, setelah mengimani kan membaca Al-Quran. Membaca itu, membaca tulisannya itu. Bahasa lain itu tilawah. Kalau sebatas membaca itu namanya tilawat, tapi kalau iqra itu membaca sekaligus mengkaji, memahaminya itu. Iqra itu makanya ketika turunkan iqra, bukan iklam bukan utlu, tapi iqra kan cakupannya lebih luas. Pengaruh ya ini kalimat dalam bahasa Arab. Orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah masuk kategori yang terbaik. Maka suami istri juga mau mempelajari Al-Quran minimal melalui membaca Al-Quran. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah bagi suami dan istri, mendapatkan rahmat Allah dalam rumah tangga, di rumah tangga itulah juga diistiqomahkan maca Quran. Supaya tidak gersang, supaya tidak seperti kuburan kan gitu. Ada bacaan Al-Qurannya. Suami istri saling mengontrol, saling bertanya, sudah ini mumpung Ramadan, iki sudah oleh piro anak-anak iki sudah berapa juz, sudah khatam berapa kali kan gitu. Ada tingkatan begitu kan. Ya, karena memang salah satu rahmat Allah diturunkan melalui Al-Quran itu ketika Al-Quran itu dibaca. Coba ketika ada orang membacakan, kita diperintah untuk
mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an ya, fastami'u maka dengarkanlah, lahu wa ansitu secara seksama, khusyuk itu, mendengarkannya itu, nggak sambil ngobrol maksudnya itu. La'allakum turhamun, agar kamu dirahmati. Loh. Jadi hubungannya dengan mendengarkan lalu dirahmati. Mendengarkan dirahmati, apalagi yang membaca lo kan gitu toh. Iya, tambah lebih ya. Lebih karena apa? Karena yang membaca itu yang mendatangkan pahalanya nanti itu double kan dia. Terus yang mendengarkan itu la'allakum turhamun. Maka Al-Qur'an itu supaya mendatangkan rahmat Allah itu suami istri istiqomah maca Quran, ya, rumah tangga di situ juga digalakkan antar anggota keluarga itu untuk membaca Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis Rasul itu menyebut, ya, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan manusia, kelompok manusia. Merindukan ini surganya ya. Kita ini kan rindu untuk masuk surga. Kepingin masuk. Tapi kalau ini surga ingin segera kebalikannya ya. Siapa itu yang dirindukan surga? Dalam rumah tangga suami istri mana yang dirindukan surga? Rumah tangga mana yang sudah disiapkan dan dirindukan surga? Di situ lalu Rasul menyebut yang pertama adalah talil Quran. Tala yatlu tilawatan itu. Wong sing maca Quran. Masih tingkatan maca. Belum sampai tingkatan mengkaji lebih jauh. Maca tok wis oleh rahmat ya Allah. Ya Allah. Membacanya, mendengarkannya. Termasuk nanti kemungkinan orang yang memfasilitasi. Termasuk mungkin orang yang menyediakan Al-Quran. Itulah ya. Banyak nanti dampaknya itu. Ya, jadi golongan yang dirindukan surga termasuk itu sing istiqomah gitu loh ya. Karena istiqomah itulah hakikat karomah dan kemuliaan itu. Masih bisa nanti menjanakan waktu paling tidak dalam sehari semalam itu saya harus sempat baca Al-Quran sekian juz ya, atau karena ini mumpung poso mencanangkan diri kan itu toh. Itu nanti kalau karena situasi tertentu lalu nggak sempat hari itu maka nanti akan ditambeli berikutnya di kodo istilahnya. Allah aku wingi gak maca Quran blasra iki wis biasa sak juz iki kok gak sempat wingi wajib saiki mung sempat gitu. Ada kayak gitu ya. Itu bagian dari semangat untuk terus istiqomah itu di situ. Bahkan itu tadi kan salah satu kosongan itu. Nah yang lain-lain ya nanti kajian yang lain ini kan masih hubungannya dengan Al-Quran dulu aja. Bahkan lalu di surat Fatir ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka-mereka yang yatluna membaca kitab Allah, yaitu Quran. Jadi tala tadi dalam arti membaca tulisan, bukan mengkaji tafsir atau apa, tapi masih tala tok, baca saja ya. Bocok dengan lisan itu. Kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Tentu kata-kata koma itu mendirikan, menjalankan secara istiqomah gitu. Nggak deg-deg gelem, kadang-kadang gak gelem. Bukan itu ya. Terutama yang wajib itu nggak boleh sampai terus nggak ada yang bolong-bolong saya buka 1 menit tak sholat, tapi itu nggak bisa. Wa aqamus shalah itu di situ. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menyisihkan rezeki yang aku berikan kepada mereka untuk infak. Karena infak wajib kan minimal 2,5% itu. Yang wajib. Ya, sunnahnya ya lebih
lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus itu. Baik memberikannya secara samar atau terang-terangan. Ulaika, mereka itulah yarjuna, yang berharap tijaratan, mendapatkan keuntungan dalam sebuah perbisnisan, perdagangan, lantabur, yang tidak pernah mengenal kerugian, apalagi kepailitan. Tidak ada. Itu apa hubungannya dengan kok tijaro? Iya, kok. Tijaro di situ kan selama ini yang kita artikan perdagangan, kan? Bisnis. Tapi sesungguhnya tijaro di sini itu adalah berbisnis dengan Allah. Jadi begini, Mas Isa. Salah satu motivasi di dalam beribadah itu kan supaya dapat pahala. Ya. Ribhun, padi. Nah, ketika orang itu melakukan ibadah termasuk membaca Al-Quran dengan berharap dapat pahala, dapat upah dari Allah, maka saat itu orang itu sedang berbisnis dengan Allah. Masya Allah. Makanya ada orang ibadah itu ibadahnya pedagang. Ada ibadahnya budak, dipaksa baru. Nah, yang wajib-wajib itu kan perlu dipaksa. Poso barang ini kan wajib, paksa, itu. Ya. Harus itu. Kalau enggak ya berarti dia bukan hamba Allah loh, gitu loh ya. Nah, ketika orang itu termotivasi melakukan ibadah dapat pahala, itu pedagang dia. Tapi Allah sudah mengatakan, maka barang siapa yang berbisnis dengan Allah, dia tidak akan pernah mengalami kerugian. Nah, salah satu bagian daripada bisnis dengan Allah itu adalah melalui Al-Quran. Baca Al-Quran. Pahalanya besar kan baca Al-Quran. Apalagi kita sedang berpuasa, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah. Maka pernah kami sampaikan, Ramadan itu kan bulan barokah, bulan maghfirah. Sehingga Ramadan itu kan BBM. Apa ini? Berkah, bulan berkah, bulan barokah maghfirah. Bulan barokah maghfirah. Ramadan ini berkah, kebaikan yang melimpah. Nah, kebaikan yang melimpah dan maghfirah itu diantaranya dilewatkan jenis BBM premium. Makan minum, poso. Sing gak poso kan dosa. Kalau nggak ada udzur itu. Nah, sing poso ganjarane gede. Dulur klopo nom jenenge tegan. Klopo tuwa kecampur jangan. Wong sing gelem poso ditungan oleh ganjaran. Sing gak gelem poso diseruduk jaran. Lebar koso kok keklesetan. Wong sing gak poso iku koncoe setan. Tuku kloso nang Ponorogo. Wong sing gelem poso ahli swarga lungun. Lah, ini berkahnya Ramadan itu diantaranya bukan hanya lewat premium. Tapi bagaimana ada jenis BBM pertalit. Maksudnya apa? Barokah lewat pertalit. Apa pertalit itu? Perlu tambah amal lillahi ta'ala. Amal apa yang terbaik selain poso? Di antaranya adalah tadarus Al-Quran. Berbisnis dengan Allah di bulan Ramadan lewat Al-Quran. Moco. Nah, suami istri sempat nggak gitu? Saling mengingatkan kalau kebetulan satunya itu, supaya berkahnya diturunkan Allah. Itu melalui bacaan. Jelas kan? Tidak akan pernah mengalami kerugian. Kenapa? Karena pahalanya besar. Apalagi dibaca dalam keadaan suci, dibaca ketika sholat, di saat puasa. Gede ini. Ya, itu ya. Kan minimal kan 10 satu huruf itu pahala. Ganjarannya. Ketika dalam keadaan suci 10-nya lebih besar. Ketika dalam keadaan puasa 10-nya itu lebih besar lagi. Jumlahnya iya, tapi kualitasnya cara kayak emas itu ada yang 16, satu sebesar kelereng, satu sebesar bola pingpong, satu sebesar
bola sepak lah kan gitu macam-macam Mas macam-macam. Tapi mabaki mumpung Ramadan barokah. Nah, disempatkan itu. Lalu inti lagi selain dibaca Al-Qur'an, jadi itu adalah bagaimana konsep kehidupan berumah tangga berdasarkan Al-Qur'an itu diterapkan, diaplikasikan. Oh, nggih. Ini ya. Kan iya. Kan tujuan bersama dalam rumah tangga kan litas kuno supaya kamu semua itu merasa nyaman, tenang, ayem dalam rumah tangga kuno. Nah, ayem itu kan rahmati Allah didolai. Nah, untuk ke sana ada modalnya supaya tentram dalam kehidupan rumah tangga itu suami istri itu menikah dengan dasar cinta. Nggih. Ya Allah. Nah, cinta itu anugerah Allah diberikan. Cinta itu mawaddah warahmah, ada cinta mawaddah, ada cinta rahmah. Cinta mawaddah itu berkaitan dengan masing-masing punya kebutuhan yang bisa diperoleh dari pasangannya. Cinta karena saling membutuhkan, saling memberi untuk mendapat. Saling memberi untuk mendapat. Iya, itu konsepnya mawaddah itu di situ. Tapi nanti ada cinta rahmah. Cinta rahmah itu memberi untuk mendapatkan dari Allah pahala. Nggak terlalu banyak berharap dari yang diberi. Bahasa lain itu cinta yang didasari oleh tanggung jawab, cinta yang didasari oleh kepentingan yang tinggi di hadapan Allah, dapat pahala. Nggak dapat dari pasangan, jalan. Gampangannya memberi itu demi yang diberi. Kalau mawaddah itu memberi supaya dapat. Ono pancingan lah. Karena itu cinta itu kan akhirnya maknanya kan sangat bervariasi tergantung. Cinta itu kalau masih remaja belum menikah itu enak, itu cinta itu cerita indah dan tetap abadi. Bayangannya soalnya saya pacaran. Abadi hidupku bersamamu, surga milik berdua. Tapi kan namanya rumah tangga itu kan nanti kan mengelola cinta itu. Rumah tangga itu organisasi cinta. Ketika tidak bisa memanage cinta tadi itu, apalagi hubungannya dengan mawaddah tadi itu, akhirnya apa? Cinta itu cerita indah tidak abadi. Beda. Cinta yang kubayangkan begitu agung, tapi ternyata hanya berjalan seumur jagung. Astagfirullah. Iya kan? Iya. Karena itu modal tadi itu untuk mencapai tujuan sakinah itu harus diaplikasikan. Nah, mengaplikasikannya bagaimana? Bimbingan Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasanganmu dengan ma'ruf. Artinya tadi hubungannya dengan cinta itu ada cinta mawaddah, ada rahmah. Ini harus berjalan. Cuman mana yang lebih dominan dulu? Mawaddahnya apa rahmahnya? Mawaddah itu kan cenderung untuk kepentingan dirinya dapat gitu. Tapi kalau rahmah itu kan lebih terkait dengan tanggung jawabnya kepada pasangan itu. Iya kan? Nah, itu berjalan bermakruf sehingga suami istri itu saling mencintai, saling menyayangi, mencintai dalam arti antar suami istri itu masih ada sama-sama nafsunya kepada pasangannya. Nah, yang bahaya kan kalau pada pasangannya gak nafsu tapi nafsu nang liane. Nah, itu kan di situ dijaga, dilestarikan itu. Nah, melestarikan itu adalah aspek kemanusiaannya nanti itu. Kalau sudah berjalan itu nanti aspek kemanusiaan yang akan melestarikan. Kenapa? Karena kalau sudah berjalan lalu terus kemanusiaannya nggak jalan itu antar suami itu, nanti cinta itu bisa hilang, nafsu itu bisa hilang. Nah, kenapa antar suami istri tengkar terus saja itu, cekcok terus, musuhan, kan hilang itu nafsu nanti itu. Sebenarnya akhirnya. Lah persoalannya kadang-kadang dengan yang pasangan yang sah itu hilang nafsunya, tapi bukan berarti nafsu itu hilang. Yang bahaya kan dialihkan pada yang lain. Maka diaplikasikan itu dan ada rahmah yang membingkainya, ada tanggung jawabnya. Umpamanya
suami itu betul-betul kepingin dari istri, tapi istri ada halangan tertentu. Kan harus rahmah yang ketika itu yang membingkai itu. Loro lho ya kate loro. Mosok kate gara-gara kepingin terus bojone loro terus mosok ditabuk itu kaploki. Nah itu loro bil ma'ruf itu di situ. Jadi secara hukum itu benar. Halal haramnya itu lebih dijaga. Lalu apa? Ma'ruf itu juga bukan kepatutan. Hubungannya layaknya kayak apa, baiknya kayak apa. Ngono berjalan. Nah itu bimbingan seperti itu untuk mendatangkan rahmati Allah dalam rumah tangga. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Saya mengucapkan cukup sekian dan terima kasih. Ya kita lanjutkan ini ada mungkin satu pertanyaan dulu ini ya dari Ibu Karni ini ya sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu Karni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Pak Yai itu ada seseorang Pak Yai imami ya sholat fardu maupun sholat tarawih ya. Niku suratane niku damel niku inna anzalna fi lailatul qadar. Niku ngoten Pak Yai. Tapi sak mantune niku terus pundi Pak Yai. Terus sing nomor kali. Maksudnya yaitu terus yang dibaca gitu tak? Dalam Surat-surat itu aja yang dibaca begitu ya. Inna anzalna gitu aja. Boten mazhabnya kan ngeten ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar itu. Nggih, sampai selesai nggih. Nggih, sampai selesai niku ngoten Mas Izar. Ya. Terus niku Pak Yai sing nomor kali niku surat Ikhlas niku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Tak mantune terus ngoten Pak Yai. Terus pun di Pak Yai itu makmum itu mendengarkan mawon apa diingatkan apa terus pun di Pak Yai bacaan pun terus mau kira-kira mau terus pun di itu nunggu panjenengan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, untuk membaca surat-suratan di dalam Al-Qur'an itu sifatnya sunnah, Bu. Ya, yang wajib itu membaca surat Fatihah. Al-Fatihahnya ya. Lah untuk membaca surat-suratan pendek atau surat-suratannya di Al-Qur'an itu di dalam sholat itu tidak ditentukan harus ini, enggak. Jadi perkara kalau dia juga mengurutinkan itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian juga setelah itu rakaat kedua merutinkan dengan surat Al-Ikhlas, ya enggak masalah dari sisi hukum. Enggak masalah, enggak boleh dipermasalahkan. Iya, sebagaimana ketika tarawih itu terus ngambil dari pertama dari kalau yang 23 itu biasanya kan umumnya itu menggunakan dari surat At-Takatsur ke bawah itu Takatsur terus Al-Asri Humaza kemudian Lam Taro terus nanti rakaat kedua mesti kulhu kulku no problem, enggak masalah, pahalanya juga. Makanya kan Rasul itu pernah ada seorang sahabat itu dilaporkan kepada Rasul niki opo sih kok mesti niki maca niki mesti ono kulhune niku rakaat pertama kedua itu. Ya Allah. Ngoten niku nopo sih? Jadi tanya, kamu kenapa kok seneng maca surat kulhu Al-Ikhlas itu setiap rakaat mesti ono iku? Katanya, saya cinta ya Rasul dapat kulhu itu. Insyaallah. Karena sifat-sifat Allah di situ yang diutamakan kelihatan apa itu saya hayati. Maka kata Rasul hubbuka iyyahu yudkhulukal jannah. Cintamu kepada Al-Ikhlas tadi itu menyebabkan masuk surga. Menjadi penyebab malahnya ya. Bisa. Apalagi memang pahalanya besar. Kulu itu kan 3 kali sama dengan hatam Al-Qur'an. Jadi tidak apa-apa Bu. Ya yang penting pokoknya bacaannya bener kan. Nggih.
Masya Allah. Baik, ini mohon maaf yang mau masuk ini karena waktunya terbatas ini ya. Mungkin kita bisa tutup ya ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi itu betul-betul bisa diaplikasikan oleh kita semuanya, sehingga betul-betul rumah tangga kita, keluarga kita itu mendapatkan rahmat Allah melalui Al-Qur'an. Demikian, mudah-mudahan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, karena nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi